warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sista, apa kabar? Kembali lagi dalam program Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Selama 30 menit ke depan, Aura Muslimah akan berbagi informasi menarik seputar lifestyle yang islami. Langsung saja kita simak Aura Muslimah Show Up Your Beauty. Banyak model hijab yang saat ini mengikuti perkembangan fashion. Bahkan, model hijab syar'i seperti khimar juga mengalami perkembangan seperti hijab lainnya. Jika Sista ingin tampil menawan dengan hijab khimar, Aura Muslimah memiliki informasi evolusi khimar di dunia fashion. Ini dia. Bagi wanita muslim, hijab adalah sebuah identitas dalam berbusana. Mengenakan hijab yang syar'i tentu sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin. Di era fashion muslim yang sedang booming seperti sekarang ini, sangat banyak model dan gaya hijab yang lagi tren buat Sista. Salah satunya adalah hijab dengan model khimar. Khimar menjadi salah satu jenis hijab yang tren pada tahun ini. Khimar adalah busana yang lebar dan menutupi kepala, leher, dan menjulur menutupi badan. Ciri khas jenis hijab ini adalah modelnya yang menjurus lurus ke bawah. Untuk Sista yang ingin tampil muslimah dengan tampilan khimar, akan menjadikan gaya Sista dalam berhijab tetap anggun dan sesuai syar'i. Seiring perkembangan fashion muslim, khimar juga turut berkembang seperti layaknya model hijab lainnya. Tetap berpegang teguh pada aturan jilbab lebar menutup dada dan perut. Khimar sekarang mengalami evolusi gaya, terlihat lebih menawan, elegan, dan modis dengan sentuhan motif yang beragam dan model-model yang manis, sehingga mampu diterima kalangan hijabista. Tentunya Sista tidak ingin ketinggalan tren hijab, bukan? Para selebritis hijabers ini juga tidak ketinggalan untuk selalu mengikuti tren fashion muslim, seperti Oke Setiana Dewi dan Lira Firna, yang memilih mengenakan khimar sebagai ciri stylenya. Para selebritis ini juga tidak ketinggalan terkena demam tren dan membuat gaya hijab dengan khimar. Lalu bagaimana dengan Sista? Pastinya selalu ingin tetap tampil dengan khimar yang tampak lebih anggun, bukan? Dan untuk Sista yang ingin mencoba tampil beda dengan khimar, Sista harus coba pilihan warna pastel dengan khimar dari bahan chiffon. Untuk aksesorisnya, Sista bisa berkreasi dengan flower crown headband, bros manik-manik, atau bisa juga bergaya dengan aksen two-tone menggunakan pasmina tumpuk. Untuk outfitnya, pilihan gamis atau dress set yang warnanya senada dengan khimar bisa jadi pilihan tepat buat Sista. Jadi Sista jangan sampai ketinggalan tren fashion muslim yang satu ini. Setelah melihat informasi evolusi khimar di dunia fashion, kini Sista dapat dengan mudah memadu padankan model khimar dengan busana yang akan Sista kenakan. Selain hijab yang Sista gunakan, Sista juga dapat menambahkan dengan aksesoris lainnya seperti anting hijab untuk mempercantik penampilan Sista. Untuk memilih anting hijab yang akan Sista kenakan, kali ini Aura Muslimah memiliki tutorial membuat anting hijab dengan aneka macam bulu. Ini dia. Tampil cantik menjadi suatu kebutuhan bagi wanita. Penampilan akan menjadi lebih cantik ketika dihiasi dengan aksesoris yang indah. Ada baiknya jika Sista memadu padankan warna pakaian Sista dengan aksesoris yang akan Sista pakai. Jika Sista tepat dalam memilih, maka penampilan Sista akan menjadi semakin sempurna. Tidak semua aksesoris harus dipakai dalam satu waktu. Sista hanya perlu memakai yang sesuai dengan kebutuhan dan penampilan Sista. Ada banyak pilihan aksesoris untuk Sista yang cantik saat digunakan untuk menghias penampilan Sista saat berhijab. Salah satunya adalah anting hijab. Ada banyak aksesoris hijab yang terbuat dari bahan-bahan unik. Misalnya saja mengenakan anting hijab dari bulu burung dan unggas dengan model yang menarik
akan membuat penampilan Sista menjadi lebih indah. Seperti tutorial berikut, alat dan bahan yang Sista butuhkan yaitu aneka macam bulu-bulu, ring gold, cup besi, manik-manik, kawat anting, rantai, gunting, tang, kuas, cat, dan lem. Caranya, pasang kawat anting pada cup besi. Kemudian, masukkan rantai dan manik-manik pada cup besi menggunakan tang. Masukkan aneka bulu di cup besi dan gunakan lem untuk merekatkannya. Rapikan bulu yang terpasang bersama rantai dan manik-manik. Kemudian, ikat dengan tali. Lukis aneka macam bulu dengan kuas untuk mempercantik tampilan anting hijab. Selesai. Kini, anting hijab bulu siap dipakai untuk menambah penampilan cantik Sista. Selamat mencoba! Bagaimana Sista? Ternyata aneka macam bulu pun dapat kita jadikan sebagai aksesoris yang cantik, bukan? Jika Sista memiliki kreasi ala Sista sendiri, Sista dapat berbagi dengan Aura Muslimah. Caranya, kirimkan foto tutorial kreasi Sista ke fanpage Facebook atau Twitter Aura Muslimah. Jangan kemana-mana Sista, karena Aura Muslimah masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersinar di Aura Muslimah, show up your beauty! Selain sebagai aktris, Okky Setiana Dewi adalah seorang penulis bestseller dan seorang penyanyi. Tidak hanya itu saja, wanita yang menyukai tampil dengan hijab simpel dan syar'i ini membuat banyak wanita muslimah terinspirasi dengan cara berpakaiannya yang syar'i. Bagaimana perjalanan karir Okky hingga ia menjadi inspirasi dunia fashion hijab? Ini dia. Nama Okky Setia Dewi mulai berkibar ketika dirinya memerankan Ana dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Selain kecantikannya yang alami dan mempesona, penampilan berjilbabnya yang syar'i dan menutup seluruh auratnya membuat ia selalu tampil beda dengan artis lainnya. Okky juga selalu kelihatan anggun, smart, dan religius. Sebelum berjilbab, Okky sempat bermain di beberapa FTV. Namun kemudian berhenti lantaran produser tak mengizinkan pemainnya pakai jilbab. Okky pun memilih berhenti daripada meninggalkan jilbabnya. Meskipun demikian, semua itu telah diganti oleh Allah dengan menjadikan Okky sebagai pemain utama wanita dalam film dan serial Ketika Cinta Bertasbih. Kisah Okky ketika memutuskan memakai jilbab adalah ketika sang bunda terserang sakit yang kata dokter sudah sulit untuk disembuhkan. Kemudian ia memutuskan untuk berjilbab agar bisa lebih dekat dengan Allah dan bisa lebih khusyuk mendoakan kedua orang tuanya, terutama bundanya. Sejak saat itulah Okky memakai jilbab. Aktris cantik Okky Setiana Dewi sering tampil simpel dan syar'i dengan busana panjang serta hijab yang menutup dada. Wanita 25 tahun ini tidak terlalu suka tampil dengan hijab tumpuk atau penuh aksesoris. Pemilihan warnanya juga sering terlihat senada untuk hijab dan busananya. Selain di dunia entertain, kesibukan lain yang ia jalani adalah menjadi penulis, aktif di kegiatan sosial, dan aktif menjadi narasumber di berbagai acara bertemakan pendidikan dan kemuslimahan. Gaya hijab Okky Setiana Dewi yang simpel dan syar'i dalam berbagai acara, ia tunjukkan dengan tampil cantik mengenakan busana yang bernuansa hijau. Jilbab instan panjang menutupi dada yang ia kenakan, serta tambahan hiasan seperti bros mempermanis penampilannya. Gaya selanjutnya yang ia kenakan yaitu jaket rajut tebal bermotif membuat penampilan terlihat formal.
Untuk tetap syar'i, ia menambahkan skraf di leher yang dilebarkan agar menutupi dada. Penyanyi dan penulis buku hijab I'm in Love itu juga pernah tampil manis dengan busana serba ungu. Ia menggunakan skraf material chiffon dan make up natural. Di foto ini, Oki tampil manis tersenyum ke arah kamera. Tampil sederhana dan anggun dengan busana warna pastel dengan tambahan bros. Warna cerah dan lembut membuat penampilan terlihat feminim. Selain itu, Oki juga menyukai tampil cantik dengan busana satu warna, mulai dari hijab hingga gamis. Warna cerah seperti oranye yang ia pilih untuk tampil anggun di siang hari. Penampilan hijab syar'i ala Oki Stiana Dewi di dunia fashion hijab menjadikan perkembangan fashion hijab syar'i semakin diminati oleh wanita muslimah. Selain informasi tadi, Aura Muslimah memiliki informasi seputar perkembangan gadget yang di dalamnya terdapat aplikasi Al-Quran. Namun bagaimana hukumnya jika seseorang membaca Al-Quran dalam gadget tanpa bersuci? Berikut ini Aura Muslimah memiliki informasi hukum mengenai membaca Al-Quran dalam gadget. Apakah harus bersuci terlebih dahulu? Ini dia. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak dijumpai aplikasi Al-Quran yang tersimpan di handphone, komputer, maupun tablet. Kehadiran Al-Quran Mobile atau aplikasinya baik berupa gambar, tulisan, lafaz, maupun suara yang tersimpan dalam gadget sudah pasti memudahkan pengguna untuk memanfaatkan di mana saja. Soal praktis sudah tentu praktis, namun di luar urusan praktis tadi, dalam keseharian nyatanya tak jarang timbul perdebatan mengenai hukum Al-Quran Mobile itu sendiri. Pasalnya, Al-Quran Mobile tersebut sama dengan mushaf. Dengan layarnya adalah lembaran-lembaran Al-Quran, sedangkan rangka atau badan handphone adalah sampulnya. Memang tak bisa dipungkiri kalau semakin hari semakin banyak orang mencoba cara yang mudah dalam mencapai ilmu Allah. Alhamdulillah, Allah telah membekali akal dan pikiran kepada manusia untuk meraih ilmu Allah. Tak heran kalau manusia seperti yang disebut dalam Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya atas seizin Allah. Dengan akal dan pikiran yang dimilikinya, dengan bekal ilmu pula, sebagaimana berkali-kali Al-Quran menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan. Tak heran kalau teknologi menjadi salah satu upaya seseorang untuk memudahkan memperoleh ilmu dan pengetahuan. Dan bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dalam gadget tanpa bersuci, dikuatkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, seorang syekh yang merupakan anggota kehormatan dari Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa Islam di Arab Saudi. Saat ditanya, apa harus bersuci saat membaca Al-Quran dalam HP? Maka beliau menjawabnya, tidak harus bersuci. Suci jika menyentuh mushaf Al-Quran. Dengan begitu, HP yang di dalamnya terdapat Al-Quran, baik tulisan maupun rekaman, tidak sama dengan hukum mushaf. Maka diperbolehkan menyentuhnya tanpa bersuci dahulu. Juga diperbolehkan masuk kamar mandi dengannya. Hal itu karena tulisan Al-Quran di HP tidak seperti tulisan dalam mushaf. Ia adalah gelombang yang ditampakkan kemudian akan hilang, bukan huruf yang tetap. Bacaan Al-Quran dari HP juga memudahkan bagi wanita haid dan bagi orang yang kesulitan membawa mushaf bersamanya atau di tempat yang sulit untuk berwudu, karena tidak disyaratkan bersuci dalam menyentuhnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Setelah menyimak informasi hukum mengenai membaca Al-Quran dalam gadget tanpa bersuci, tentunya akan memudahkan Sista untuk mempelajari Al-Quran dalam gadget setiap saat, bukan? Jika Sista memiliki pertanyaan seputar pengetahuan Islam, Sista dapat bertanya di fanpage Facebook maupun Twitter Aura Muslimah. Dan selain informasi tadi, Aura Muslimah masih memiliki beberapa informasi yang menarik bagi Sista. Seperti info kesehatan berikut yang akan memberikan informasi gluten untuk Sista yang menjalani diet. Ini dia.
Sista yang memiliki hobi belanja bulanan pasti sudah tidak asing lagi dengan label berbagai produk yang bertuliskan gluten. Biasanya, label ini terdapat pada beberapa merek roti, pasta, atau produk berbahan tepung lainnya. Tapi tahukah Sista apa itu gluten? Gluten merupakan senyawa protein yang membuat tekstur roti menjadi lengket dan elastis. Gluten bisa ditemukan dalam produk yang berbahan dasar gandum seperti sereal, tepung gandum, pasta, dan lain sebagainya. Banyak orang takut menjadi gemuk karena mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten, sehingga mereka memilih untuk diet bebas gluten. Di balik ramainya tren mengenai diet bebas gluten, senyawa yang satu ini justru tidak bisa dipandang sebelah mata. Sayangnya tidak semua orang bisa mentoleransi kehadiran gluten dalam bahan makanan mereka. Himbauan buat Sista agar memperhatikan manfaat dan bahaya gluten sebelum mencoba melakukan diet. Pada beberapa kasus, gluten justru membuat alergi dan berbahaya loh Sista. Kok bisa ya? Hal ini disebabkan berbedanya sistem pencernaan dalam tubuh Sista. Masuknya gluten ke dalam saluran pencernaan akan menyebabkan reaksi autoimun atau kegagalan fungsi sistem kekebalan tubuh yang membuat badan menyerang jaringannya sendiri. Dapat juga merusak lapisan pelindung dinding usus. Kerusakan ini membuat kemampuan lapisan usus dalam menyerap nutrisi makanan menjadi berkurang yang akhirnya berakibat pada kekurangan gizi. Kondisi ini bisa dialami oleh orang yang terserang penyakit seliak atau penyakit alergi pada gluten. Akibat dari alergi gluten ini, seorang kesulitan dalam menaikkan berat badannya. Sayangnya hal ini justru dipandang secara sebelah mata oleh beberapa orang yang ingin menurunkan berat badannya. Demi diet, mereka memulai mengkonsumsi produk bebas gluten meskipun mereka tidak memiliki alergi apapun terhadap gluten. Meskipun berbahaya bagi mereka yang alergi, gluten sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk tubuh loh Sista. Serealia yang menjadi sumber gluten banyak mengandung antioksidan, enzim, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Berhenti mengkonsumsi produk dengan gluten justru membuat tubuh kekurangan nutrisi penting seperti vitamin B1, B2, B3, asam folat, kalsium, magnesium, dan fosfor. Bayangkan saja Sista, sebanyak itu nutrisi penting terbuang hanya karena Sista ingin berat badan turun. Jadi Sista, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan. Gluten diet hanya direkomendasikan bagi Sista yang alergi gluten atau memiliki penyakit tertentu. Jika Sista termasuk normal, sudah sepatutnya Sista mensyukuri nikmat Allah dan menjaga pola hidup menjadi lebih sehat. Setelah menyimak informasi kandungan gluten untuk tubuh Sista, Aura Muslimah akan memberikan tutorial make up dan hijab masa kini. Tetap di Aura Muslimah, show up your beauty. Pernahkah Sista merasa kalau wajah Sista menjadi sangat tebal setelah memakai bedak padat? Padahal Sista ingin tampil natural dan simple. Nah, Sista harus mencoba makeup dengan menggunakan bedak tabur. Berikut ini Aura Muslimah memberikan beberapa tips mengenai cara pengaplikasian bedak tabur secara tepat untuk Sista. Ini dia. Make up menjadi bagian penting dalam suatu penampilan. Bahkan, ada sebagian orang mendapatkan kepercayaan diri saat mengenakan make up. Namun jangan sampai make up yang seharusnya bikin Sista percaya diri, malah membuat Sista menjadi malu. Terkadang, kesalahan-kesalahan dalam make up tidak dapat dihindari. Nah, agar Sista tetap cantik dalam make up, Sista harus tahu kesalahan-kesalahan apa saja yang sering terjadi, terutama saat menggunakan bedak tabur. Kesalahan yang sering terjadi dalam pengaplikasian bedak tabur adalah terlalu terang, terlalu gelap, terlalu tebal, dan tidak menguasai cara pemakaian dari kosmetik yang Sista pakai. Mengapa sebuah bedak tabur bisa salah mengaplikasikannya dapat membuat efek terlalu terang pada wajah Sista? Hal itu karena pemilihan warna bedak yang tidak sesuai dengan tone wajah yang Sista pakai.
efek dari bedak yang terlalu terang dapat membuat wajah menjadi belang. Selain kesalahan terlalu terang, terkadang ada yang membuat terlalu gelap. Efeknya tentu saja membuat wajah terlihat kusam dan kulit lebih hitam. Dan yang paling fatal dalam mengaplikasikan bedak tabur adalah ketika terlalu tebal. Karena bedak yang terlalu tebal akan membuat make up pada bagian-bagian tertentu menjadi retak. Tapi Sista tidak perlu khawatir, solusinya adalah dengan mengaplikasikan bedak yang benar. Langkah pertama, pengaplikasian bedak tabur akan lebih baik jika menggunakan foundation agar bedak tabur tidak mudah luntur. Pulaskan foundation dari pipi sebelah kanan hingga dagu dan dahi. Dilanjutkan dengan pulasan foundation di pipi sebelah kiri dan hidung hingga rata. Selanjutnya Sista harus memilih bedak yang sesuai dengan tone wajah Sista. Pengaplikasian bedak tabur alangkah baiknya menggunakan kuas. Kemudian Sista arahkan pulasan bedak tabur dari pipi sebelah kiri, dahi, hingga pipi sebelah kanan secara merata. Bagaimana Sista dengan tutorial tadi? Simple bukan? Sekaligus untuk membuat penampilan Sista semakin cantik, gaya hijab satin segi 4 bisa menjadi pilihan tepat untuk Sista yang menyukai tampil feminim. Aura Muslimah memiliki tutorial hijab satin segi 4 untuk Sista. Ini dia. Saat ini, berhijab bukan lagi dianggap sebagai gaya yang kuno ataupun kolot. Gaya hijab zaman sekarang dijadikan sebagai tren fashion yang banyak diminati oleh kaum hawa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Seiring dengan terus berkembangnya fashion hijab, model hijab yang dilahirkan begitu beragam. Selain itu, jenis hijab yang digunakan semakin variatif. Salah satu jenis hijab yang saat ini banyak dipakai wanita muslimah dan menjadi primadona di kalangan para hijabers adalah jenis hijab satin segi 4. Hijab ini memiliki bahan yang terkenal dengan teksturnya yang lembut. Warna hijab berbahan satin biasanya mengkilap untuk permukaan luarnya. Kini hijab satin segi 4 telah menjadi salah satu fashion dengan jumlah peminat yang tinggi. Keanekaragaman jenis motif serta warna-warninya tentu saja membuat Sista terlihat lebih cantik. Jilbab satin segi 4 merupakan jenis jilbab yang mendominasi peredaran model hijab di pasaran. Jilbab jenis ini memberikan kesan anggun dan menawan. Jika Sista menggunakan jilbab satin segi 4 dengan motif, sebaiknya Sista hindari penggunaan busana yang bermotif. Hal ini akan memberikan kesan yang ramai dan tidak menarik. Sebaiknya Sista gunakan pakaian yang polos atau tidak bermotif. Silahkan Sista simak tutorial hijab yang mudah pengaplikasiannya dan terlihat cantik dengan satin segi 4. Kenakan inner hijab terlebih dahulu. Kemudian, ambil hijab satin atau paris segi 4. Lipat hijab menjadi 2 bentuk segitiga. Arahkan kedua sisi jilbab ke belakang tengkuk dan sematkan dengan jarum. Tarik jilbab sisi kanan ke atas kepala sampai ke bawah telinga, sematkan dengan jarum. Untuk jilbab sisi kiri, lipat ke dalam dan sematkan dengan jarum. Tarik jilbab yang menjuntai ke arah sisi kanan untuk menutupi dada. Selesai. Untuk gaya selanjutnya, Sista bisa melepas sematan jarum pada bagian yang menutupi dada dan jarum sebelah kiri. Ambil juntaian jilbab, lingkarkan jilbab ke sisi kanan melalui belakang leher. Untuk model terakhir, jika Sista ingin mengenakan bros, kaitkan dengan sisi jilbab bagian belakang. Selamat mencoba! Bagaimana Sista, menarik bukan? Apabila Sista memiliki kreasi hijab ala Sista, Sista dapat berbagi di fanpage Facebook maupun Twitter Aura Muslimah. Tak terasa 30 menit sudah Aura Muslimah menemani Sista di rumah. Semoga tayangan tadi dapat menjadi referensi berhijab bagi Sista. Tetap pancarkan Aura Muslimah, show up your beauty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.